pemisahan kulit buah, sortasi, roasting atau sangrai, pendinginan, resting, penggilingan menjadi bubuk, dan pengemasan. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, bahan. Bahan yang digunakan yaitu 100%. Oke ya, kamu tahu istilahnya itu bagan alir ya? Tahu ya? Iya, tahu Pak. Apa itu bagan alir? Itu tentang titik kritis dalam suatu pengolahan, di mana itu menjadi titik kunci untuk mendapatkan hasil produksi yang baik. Ya, itu kaitannya dengan HACCP ya. Ya Pak. Kamu sudah ikut kuliah HACCP ya? Sudah Pak. Sudah lulus ya? Ya Pak. Penting ya, HACCP itu pentingnya. Ya. Karena kamu nanti kalau bekerja dimanapun pasti yang dibutuhkan adalah pengetahuanmu tentang HACCP ya. Dalam HACCP itu ada yang disebut dengan titik kritis. Titik kritis itu biasanya dilihat dari bagan alir. Kira-kira titik-titik mana dalam bagan alir yang disebut dengan titik kritis menurut kamu? Dalam proses pengolahan kopi robusta, Pak, itu yang menjadi titik kritis yaitu yang pertama, pemilihan bahan baku yang baik dan proses roasting atau sangrai yang tepat, Pak. Itu menjadi kunci dalam mendapatkan hasil kopi yang bagus. Oke, ya bagus ya, benar itu. Betul. Jadi intinya dua titik itu betul-betul diperhatikan oleh pemilik perusahaan itu ya. Ada di sana ya? Ada, Pak. Berapa orang yang melakukan proses pengolahan di sana? Dari UKM itu Pak, ada sebanyak 34 karyawan, dan dari 34 karyawan itu dibagi menjadi sub-sub tugas, mulai dari proses penyediaan bahan baku, proses penggilingan, penjemuran, sortasi, sangrai, sampai pada pengemasan dan pemasaran. Oke, di sana packagingnya bagaimana? Packaging yang menggunakan kemasan plastik PP dengan ketebalan 10 mikro dan menggunakan alat pengemas yang modern. Sudah modern ya? Ya. Oh, sudah modern. Oke, berarti setelah proses penerimaan bahan baku, sortasi, kemudian masuk ke proses produksi, terus di packaging ya di. Ya. Oke, biasanya pemasarannya kemana ini? Pemasarannya Pak langsung ke konsumen dan didistribusikan ke pasar, baik itu tradisional maupun modern, serta menggunakan pemasaran melalui media sosial. Oke. Oke, kalau tadi bahan baku, salah satu bahan bakunya itu adalah sebagai titik kritis pemilihan bahan baku. Menurut kamu kopi yang baik itu yang bagaimana bahan bakunya? Kopi yang baik itu di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut tumbuhnya. Tumbuh biji kopi dan tidak ada penyakit karat daun atau menguning pada daun. Berarti semakin tinggi tempat semakin bagus ya. Itu ya. Oke. Nah, gini saran saya, laporanmu itu nanti cara penyampaiannya saya ajarkan ya, seperti ada kayak bagan-bagan gini ya, kayak istilahnya itu tabulasi ya. Jadi tabulasi tentang pemilihan bahan baku. Di sini sesuai dengan faktanya, kemudian di sebelahnya sesuai teori. Setelah bahan baku, kemudian sortasi ya, sesuai dengan asli di sana bagaimana teorinya. Jadi membandingkan antara apa yang kamu lihat dengan teori yang ada. Baru kemudian nanti kamu simpulkan bisa kira-kira PKL ini sudah melaksanakan teori yang benar itu berapa persen. Ya, ini masukan aja nanti seperti itu ya.
Oke, saya rasa cukup. Tadi sudah ada 8 pertanyaan ya. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu mudah-mudahan nanti bisa segera diperbaiki ya oleh pembimbing, kemudian saya sendiri pembimbingnya. Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara melakukan pelaporan secara tabulasi. Ya. Baik. Sebelum saya akhiri, maka saya ingin Anda sebagai salah satu mahasiswa teknologi pangan, biasanya mereka saya minta untuk berjanji, ya. Mau kan berjanji ya? Mau. Nah, oke. Nanti kamu jawab dengan tegas. Pertanyaannya yang pertama, 1. Kamu sebagai mahasiswa, ya. Nanti kalau kamu sudah selesai dan lancar sampai dengan wisuda sarjana, sampai dengan ujian skripsi, maka kamu menjadi sarjana kan? Apakah kamu bersedia untuk tetap menghormati kedua orang tuamu? Ya, saya bersedia, Pak. Bersedia. Orang tamu di mana? Di Manggarai, NTT. NTT ya. Janji tetap menghormati kedua orang tuamu sampai kapanpun, Iya, saya bersedia. dalam kondisi apapun. Iya. Oke ya. Janji yang kedua, maukah kamu berjanji bahwa kamu akan menolak segala hal-hal yang berkaitan dengan merugikan masyarakat, terutama korupsi. Iya, saya berjanji. Anda berjanji untuk tidak ikut hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Iya. Janji ya, Iya, Pak. karena korupsi ini menjadi penyakit yang sangat merugikan masyarakat ya. Yang ketiga, berjanjikah kamu pada saat nanti kamu di masyarakat, mudah-mudahan kamu menjadi orang, nasibmu baik menjadi pejabat nantinya, berjanjikah kamu harus tetap rendah hati, jujur, dan selalu menghormati dan menghargai sesama? Iya, saya berjanji. Berjanji. Oke, baik, terima kasih atas kamu yang berjanji ini. Mudah-mudahan dengan ini, ujian ini nanti kamu akan terus melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu kamu masuk ke dalam fase penelitian. Nah, penelitian itu bisa kamu lakukan dengan judul yang sama, dengan tema yang sama, tapi problemnya yang berbeda atau dengan judul yang berbeda. Nanti kamu konsultasi kepada pembimbing satu skripsimu ya. Kalau ini kan pembimbing PKL ini saya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara siapa namanya, Onesimus. Onesimus Anggi Putra Vagu. Anggi Putra Vagu. Vagu. Onesimus Anggi Putra Vagu. Orang NTT, Manggarai. Oke. Terima kasih. Salam untuk keluargamu, salam untuk orang tamu di Manggarai, dan salam untuk masyarakat Manggarai. Terima kasih saya sampaikan, dan terima kasih Anda telah berjanji kepada masyarakat, karena ini nanti akan didengar dan akan dilihat dan didengarkan oleh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kamu membawa nama baik lembaga ini ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.